Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat Makudapat Tau Minasa. Di Myanmar, sejak awal Februari 2021 ini, terjadi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ini adalah untuk menentang junta militer yang mengkudeta pemerintahan sipil di sana pada tanggal 1 Februari. Tanggal 3 Maret 2021 terjadi aksi besar-besaran lagi. Seorang perempuan muda tampak lincah di antara ribuan demonstran lainnya. Dia adalah Malkia Sin, seorang perempuan yang baru berusia 19 tahun. Tapi naas, hari itu Malkia Sin tewas tertembak. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kita memahami generasi Z dalam perjuangan-perjuangan demokrasi? Sebelum saya lanjut dengan kisah dan refleksi ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Malkia Sin juga memiliki nama Mandarin, yaitu Deng Jiaxi. Tapi dia juga suka menyebut namanya Angel, seorang perempuan muda. Oleh para ahli menggolongkan mereka sebagai generasi Z yang kesehariannya dia aktif dengan internet, media sosial, bisnis online, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah generasi masa kini. Tapi mengapa seorang Malkia Sin masih muda harus turun ke jalan? Negara Myanmar mungkin selama 50-an tahun berada di bawah kekuasaan militer. Nanti pada tahun 2015 dilakukan pemilu di sana. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu itu. Tapi militerisme terus membayangi negara itu. Sehingga pada tahun 2020, tepatnya tanggal 8 November, dilaksanakan lagi pemilu. Lagi-lagi yang memenangkan pemilu itu adalah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Dengan demikian, partai ini berhak memimpin kekuasaan di Myanmar. Aung San Suu Kyi menjadi presidennya. Tapi pada tanggal 1 Februari, militer mengkudeta pemerintahan sipil itu. Maka sejak itu demonstrasi terjadi di Myanmar. Tanggal 3 Maret demonstrasi besar-besaran terjadi di sana. Ribuan atau bahkan puluhan ribu demonstran itu adalah orang-orang muda. Generasi yang lahir mungkin di akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Salah satu demonstran itu adalah Malkia Sin. Foto-foto yang beredar di media sosial ataupun media online menampilkan Malkia Sin, seorang demonstran yang aktif dalam demonstrasi itu. Jika dia berdemonstrasi, dia melakukan kaos oblong berwarna hitam yang bertuliskan "Everything will be okay" dengan celana jeans robek, dengan sepatu hitam. Khas penampilan anak-anak muda masa kini. Ada beberapa foto yang menampilkan bahwa seorang Malkia Sin adalah seorang yang juga peduli pada teman-teman demonstrannya. Siapa Malkia Sin atau juga Deng Jiaxi atau juga Angel ini? Akun Facebooknya kira-kira dapat memberi sedikit gambaran tentang siapa Angel dalam kesehariannya. Seorang generasi Z Myanmar. Tanggal 8 November 2020, dia mengunggah foto di Facebooknya. Foto yang menampilkan
dia bersama ayahnya dan saudaranya baru selesai mengikuti pemilihan umum dengan menampilkan jari yang bertinta, tanda bahwa mereka telah selesai menyatakan hak politiknya. Lalu Malkiel Sin menulis, inilah kali pertamanya dia menyatakan haknya sebagai warga negara. Sudah pasti, partai yang dipilih oleh Malkiel Sin adalah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Berarti dia adalah seorang muda yang pro demokrasi. Dan itu juga banyak kan kita lihat generasi Z di Indonesia. Waktu pemilu, pilkada, mereka berselfie menampilkan bahwa mereka sudah menyatakan hak politiknya. Ada yang baru pertama kali, ada yang kedua kali. Dan Malkiel Sin rupanya dapat dikatakan sebagai pemilih pemula di masa itu. Tapi apa yang diharapkan oleh Malkiel Sin itu ketika dia memilih berubah pada tanggal 1 Februari 2021. Di saat masyarakat dunia dan terutama Myanmar sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Junta militer mengkudeta pemerintahan sipil. Nah, seorang Malkiel Sin turun jalan. Mengapa? Nah, rupanya ini juga ingin menggambarkan tentang sejarah politik Myanmar. Bahwa selama kurang lebih 50-an tahun, Myanmar atau juga sering disebut Burma itu di bawah kekuasaan rezim militer. Orang tua Malkiel Sin lahir dan hidup di masa rezim berkuasa. Malkiel Sin lahir kira-kira tahun 2002 kalau usianya sekarang 19 tahun. Melewati masa anak-anak yang masih bergolak. Myanmar yang masih bergolak. Tapi sedikit juga mengalami sebuah kebebasan. Dan kemudian lahir suatu harapan bahwa Myanmar harus menjadi negara yang demokratis, bukan negara yang militeristik. Tapi begitulah politik Myanmar yang selalu dalam gejolak. Nah, ketika Malkiel Sin atau Deng Jiangxi atau juga Angel ini turun ke jalan, itu berarti bukan tanpa alasan, bukan tanpa idealisme, bukan sekedar untuk berselfie ria. Ada beberapa foto yang dia unggah di akun Facebooknya, kira-kira pertengahan atau akhir Februari ketika sudah terjadi demonstrasi di sana, yang menampilkan dia memegang bendera Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, lalu kemudian dia memakai masker dan dia berada di pinggir jalan, dan itu dia sedang berdemonstrasi damai. Malkiel Sin, seorang perempuan muda generasi Z, tapi menyatakan sikap politiknya menentang militerisme di Myanmar. Nah, setidaknya akun Facebooknya yang kemudian menampilkan foto-foto dan juga catatan-catatannya sedikit menggambarkan tentang siapa Malkiel Sin dalam kesehariannya. Ada sebuah foto yang juga dia unggah menampilkan dia berselfie ria dengan ayahnya. Mungkin itu dalam perayaan Hari Ayah. Dia menyerahkan pita ke tangan ayahnya. Dan dia kemudian mengambil foto bersama. Mungkin Malkiel Sin hidup dengan ayahnya. Apakah ibunya sudah meninggal atau bagaimana, kita tidak memiliki informasi yang banyak tentang itu. Tapi bahwa Malkiel Sin ini adalah seorang yang seperti kebanyakan generasi hari ini. Seorang yang memiliki kasih sayang. Seorang yang hidup dengan keluarga yang juga menyayangi dia. Tampak di foto itu dia menyayangi ayahnya dengan sangat. Dan juga dengan saudara-saudaranya. Malkiel Sin aktif juga pada sebuah komunitas dancer. Dan sebagaimana kebanyakan generasi Z hari ini, Malkiel Sin juga berbisnis online. Sebelum tanggal
3 Maret atau bahkan sebelum bulan Februari 2001, seolah-olah tidak dapat dibayangkan kalau Mark Kelsin adalah seorang demonstran yang idealis dan konsisten. Atau juga sebelum semua itu, tidak dapat dibayangkan bahwa generasi Z macam dia adalah generasi yang memiliki sikap politik. Karena kebanyakan mengatakan bahwa generasi Z adalah mereka yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Sebuah video yang disebarluaskan oleh seseorang menampilkan Mark Kelsin sedang berdemonstrasi sebelum tanggal 3 Maret, berhadap-hadapan langsung dengan aparat. Dan dia mengambil gambar dengan smartphone-nya. Dan dia mengatakan, dia bukan tidak takut mati, tapi dia melakukan ini karena berjuang untuk kebebasan. Itulah sikap politik, sikap dari seorang Mark Kelsin, generasi yang lahir di masa internet sedang bertumbuh pesat, gadget sedang berkembang, sedang hadir di masyarakat dengan beragam bentuknya. Mark Kelsin adalah seorang generasi yang sangat akrab dengan teknologi digital. Nah, kalau generasi sebelumnya di Myanmar pernah juga terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran menentang junta militer, yaitu pada tahun 1988. Dan di situ hadir seorang yang kemudian menjadi pemimpin politik pro-demokrasi di Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi. Generasi yang berdemonstrasi di masa itu boleh dikatakan generasi baby boomers. Mungkin orang tua dari Mark Kelsin atau teman-temannya yang berdemonstrasi. Idealismenya sama, tapi cara dan perangkat yang mereka gunakan sudah berbeda. Mark Kelsin di video yang ditampilkan, yang menampilkan dia berteriak, berdemonstrasi, tapi sambil memegang gadget, itu menunjukkan sebuah perubahan besar. Boleh juga kita bandingkan misalnya di Indonesia, seorang yang masih dikenal hingga hari ini namanya Suhoki, pemimpin demonstrasi, tapi juga dia pemikir. Referensi antara Suhoki, demonstran 1988 di Myanmar, dan demonstran 1998 di Indonesia, dan Mark Kelsin mungkin berbeda. Suhoki seorang yang gemar membaca banyak sekali buku, seorang yang suka sekali berfilsafat, seorang yang suka sekali menulis. Tapi Mark Kelsin orang yang ya kesehariannya berbisnis online, beraktivitas sebagaimana kebanyakan anak-anak muda, dengan gadget tetap di tangan, dan lain sebagainya. Jadi apa referensi dari Mark Kelsin sehingga kemudian dia turun jalan dengan sikap dan posisi yang jelas, yaitu menentang kekuasaan yang represif dan memperjuangkan demokrasi. Mungkin boleh dikatakan bahwa pengalaman politik Myanmar 50-an tahun di bawah kekuasaan rezim militer, lalu kemudian di masa kanak-kanak dia masih mengalami gejolak, pergolakan politik di sana, masih mendengar cerita orang tua betapa kekuasaan militer itu menyiksa. Tapi kemudian sebagai seorang generasi Z, generasi yang sangat akrab dengan teknologi digital, mungkin dia juga sudah terhubung dengan banyak orang sedunia, baik dengan orang maupun dengan ide-idenya, termasuk ide-ide yang sudah saling terkoneksi sedunia ini melalui media sosial, melalui media online, dan lain sebagainya, adalah tentang demokrasi itu sendiri, keadilan, perdamaian, kebebasan, dan lain sebagainya. Mark Kelsin adalah generasi yang lahir dari perkembangan teknologi digital, di mana semua orang memiliki kebebasan untuk
mengaksesnya. Meskipun ada akses-akses lain. Tapi saya kira alasan, motivasi, pilihan dari Amartya Sen untuk turun ke jalan, menyatakan sikap politik menentang militerisme. Karena referensinya adalah apa yang sedang menjadi gagasan-gagasan besar masyarakat global tadi. Demokrasi, keadilan, perdamaian, dan lain sebagainya. Apakah dia banyak baca buku seperti Shogi? Foto-foto yang dia tampilkan di Facebook tidak menunjukkan itu. Lebih banyak menunjukkan dia sebagai seorang yang muda, dengan dunianya sebagai seorang gadis, dengan aktivitas-aktivitasnya. Tapi dengan sedikit meninjau tentang Shogi di masanya, atau juga generasi Amerika yang menentang perang Vietnam, yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan yang lebih berperspektif keadilan dan perdamaian, lalu generasi Myanmar tahun 1988, dan kemudian generasi Indonesia tahun 1998, ingin mengatakan bahwa idealisme tentang keadilan, perdamaian, kebebasan, kesetaraan itu adalah gagasan-gagasan besar yang ada terus dalam sejarah dunia ini. Karena apa? Karena itulah jawaban satu-satunya untuk membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Tapi setiap generasi itu memiliki cara dan teknologinya yang berbeda-beda. Amartya Sen dengan teknologi gadget, berdemonstrasi sambil merekam dengan video. Itu luar biasa. Nah, hal berikut juga yang mungkin dapat kita refleksikan kaitan dengan sosok Amartya Sen ini adalah tentang konsistensi. Naas pada tanggal 3 Maret 2021 itu, Amartya Sen tertembak. Dengan demikian, Amartya Sen memberi pesan pada kita hari ini, pada masyarakat dunia hari ini, bahwa segala-galanya adalah keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Dia telah menjadi martir demi cita-cita itu. Dan itu menjadi cita-cita dari kebanyakan orang sedunia ini. Selamat jalan Amartya Sen, Deng Xiaji atau Angel. Perjuanganmu tentu akan terus memberi inspirasi bagi setiap generasi yang akan terus berlanjut. Bahwa keadilan, perdamaian, kebebasan, kesetaraan adalah idealisme dari setiap generasi sepanjang sejarah. Demikian saya, Denny Pinontoan.